Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Akun TikTok @ratna.una menghebohkan dunia maya lantaran terekam sebuah kejadian detik-detik seorang ibu yang melahirkan di dalam bus jurusan Garut, Jakarta. Inilah rekaman detik-detik seorang ibu melahirkan di dalam bus jurusan Garut, Jakarta pada Sabtu pekan kemarin. Sontak video rekaman tersebut berhasil menghebohkan dunia maya dan ditonton lebih dari 1 juta viewers. Video tersebut diunggah akun TikTok @ratna.una dan viral di media sosial. Dalam keterangan pada video yang diunggah tersebut, kejadian terjadi di dalam bus jurusan Garut, Jakarta. Disebutkan juga kronologi kejadian, yaitu sang ibu mengatakan jika perutnya sakit dan mengalami kram karena sedang hamil besar. Bahkan dia juga mengatakan jika kepala bayi sudah mau keluar. Sontak langsung saja kenek bus diberitahu kalau ada ibu yang akan melahirkan. Dan para penumpang pun panik hingga akhirnya bayi tersebut dapat keluar dengan selamat dibantu kenek. Hingga akhirnya ibu dan bayi itu dilarikan ke Rumah Sakit Santoso Kopo, Kota Bandung. Pada video yang diunggah tersebut pun terlihat bus Prima Jasa jurusan Garut, Jakarta itu memasuki rumah sakit. Dan petugas rumah sakit pun langsung gerak cepat mengevakuasi ibu dan bayi. Kejadian serupa pun sempat dialami penumpang bus Cahaya Bakti Utama jurusan Tanjung Priuk, Lewi Liang. Ibu dan bayi pun selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Video yang diunggah rbd.id itu pun viral seketika. Dari kantor redaksi, tim Berita Inspira melaporkan. Kasus Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu kini kembali mencuat setelah diangkat menjadi film layar lebar. Bahkan pihak kepolisian pun menetapkan 3 yang diduga menjadi pelaku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sempat tenggelam, kasus Vina di Cirebon kini viral di media sosial sejak sepekan lalu. Hal itu terjadi pasca kasus tersebut diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Vina sebelum 7 hari yang masih bertengger di bioskop hingga saat ini. Spekulasi terhadap kasus Vina pun bermunculan. Kasus yang menimpa pasangan anak muda yaitu Vina dan Eki tersebut sebagai korban mulai dilirik banyak pihak, mulai dari kepolisian, pengacara, hingga media terus gencar memberitakan kasus tersebut dengan harapan segera diusut hingga tuntas. Kasus Vina pun sempat menggegerkan Cirebon karena para pelaku yang diduga geng motor tersebut terbilang sadis dalam menghabisi nyawa korban yaitu Vina dan Eki. Hingga akhirnya pasca film ditayangkan, banyak netizen yang mendesak pengacara kondang Hotman Paris memberikan bantuan. Tak lama usai pertemuan dengan keluarga Vina, Hotman Paris pun akan ikut usut tuntas kasus tersebut. Pasalnya menurut Hotman ada kejanggalan, yaitu pada saat di BAP pertama ada 8 orang menyatakan ada 3 lagi pelaku. Namun 3 orang ini sampai sekarang belum jelas. Selain Hotman Paris, para pengacara dari 8 terpidana kasus pembunuhan Vina pun ikut angkat bicara. Mereka mengklaim ada kejanggalan. Hal itu diutarakan Titin yang menjadi pengacara dia terdakwa dari 8 terpidana. Menurutnya, kliennya tidak terlibat dan menganggap jika kliennya itu korban salah tangkap. Video-video kasus Vina pun bermunculan di media sosial, seolah netizen pun menggiring agar pihak berwajib bisa menuntaskan kasus tersebut. Dan kini pasca diangkat ke dalam film layar lebar tersebut, pihak kepolisian pun menetapkan 3 nama yang diduga pelaku masuk dalam daftar DPO. 3 orang yang kini diburu kepolisian di wilayah Jawa Barat tersebut, yaitu Peggy alias Perong 30 tahun, Andi 31 tahun, dan Dani 20 tahun. Bagaimana kelanjutan pengusutan kasus Vina? Semoga apa yang diharapkan pihak keluarga korban dapat segera diselesaikan. Dari kantor redaksi, tim Berita Inspira melaporkan. Sejumlah proyek infrastruktur di Nepal tertunda akibat persaingan ketat antara India dan Tiongkok untuk mengajukan penawaran proyek beserta pembiayaannya. Jalanan tanah dan berdebu ini adalah lokasi jalan tol Kathmandu-Terai yang harusnya selesai tahun ini. Namun proyek yang mestinya menghubungkan Kathmandu dengan bagian selatan Nepal ini baru sekitar 25% yang telah diselesaikan menurut laporan media setempat. Para pejabat mengatakan proyek ini diperkirakan akan selesai paling cepat tahun 2027. Warga di sepanjang jalur ini mengatakan mereka kesal melihat lambatnya pengerjaan proyek ini.
जति सक्दो विकास भयो भने हामी नेपाल सरकारले उ गर्नु भने जनता पनि विकास नेपाललाई पनि हामी सबैलाई विकासै हो नि त खुल्ला ठाउँ छ धुलो जम्मै हाम्रो घरतिर आउँछ अहिले खानामा पनि त्यही धुलो. Pembangunan jalan tertunda akibat pertarungan di pengadilan antara perusahaan-perusahaan India dan Tiongkok yang mengajukan penawaran untuk proyek ini. India dan Tiongkok berlomba mendapatkan pengaruh di Nepal, terutama dengan menawarkan sejumlah proyek pembangunan serta pembiayaannya. Nepal secara strategis penting bagi India dan Tiongkok karena pegunungan Himalaya yang membentang melalui Nepal menjadi pembatas di antara keduanya. Menurut para analis, Nepal mengalami kesulitan untuk bersikap netral. They just try to work according to their interest. Both the countries put their interest first before serving us. We need to trade consciously while taking any help from them. So we don't want to fall in their geopolitical quagmire. Bandara Internasional Pokhara berada di salah satu tujuan wisata utama Nepal dan dibangun oleh kontraktor Tiongkok dengan pembiayaan dari Tiongkok. Bandara ini dibuka Januari 2023, tapi belum ada penerbangan internasional yang terjadwal. Menurut media lokal, India memperlambat izin penerbangan ke Pokhara karena bandara ini memiliki kaitan dengan Tiongkok. Setidaknya ada 6 proyek infrastruktur lain yang didukung oleh Tiongkok tertunda menurut The Kathmandu Post. Para analis mengatakan kepada VOA, pemerintah Nepal berhati-hati dalam menyelesaikan persyaratan proyek-proyek ini karena takut memberikan terlalu banyak wewenang kepada Tiongkok. Menurut sebagian politisi, India adalah mitra yang lebih wajar bagi Nepal. We are situated in between two giant countries, so we have to borrow the technology and resources of both sides. But you know, because of geography, because of history, because of our religions, we are close to India, that we must say. At the same time, our relations with India must not give any negative impact to China. Saat Nepal terus melakukan penyeimbangan, sebagian jalan lingkar di Kathmandu belum lama ini diperluas berkat proyek bersama Tiongkok Nepal. Para pemilik bisnis di pinggir jalan ini mengatakan mereka senang melihat adanya pembangunan. जुत्ता पसल होटेलहरु मोबाइल शपहरु राम्ररी खोलेको छ अनि पुरानो पसलहरुलाई नै रिनोभेसन गरेर राम्रो बनाएको छ त्यस तल हेर्दा पनि पहिला जुन सटर खाली हुन्थ्यो नि जुन प्रोपोर्सनमा अहिले चाहिँ धेरै सटरहरु चाहिँ फुल भएको छ के अकुपाइड भएको छ. Seiring penundaan proyek-proyek lain yang masih terus terjadi, begitu juga dengan persaingan antara India dan Tiongkok untuk merebut simpati dan perhatian warga Nepal dan juga proyek jalan di negara ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dalam forum hutan di PBB baru-baru ini, Indonesia pamerkan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Dalam forum hutan di markas PBB di New York baru-baru ini, Indonesia menjabarkan apa yang disebut sebagai contoh dalam mengelola hutan secara lestari lewat sistem pengawasan hutan. A robust forest monitoring system could significantly support the implementation of sustainable forest management and ultimately the decision-making process to saving of forests and the planet. Indonesia juga memamerkan rencana pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi gas rumah kaca yang disebut Forest and Land Use atau FOLU Netsing 2030. Lewat rencana ini, pemerintah berharap sektor kehutanan bisa menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dilepas. Nah, target kita adalah tahun 2030 nanti kita bisa melakukan positive sequestration atau kita sebut netsing minus 140 million ton CO2 equivalent. FOLU Netsing 2030 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi iklim COP26 di Glasgow tahun 2021. Sejak diluncurkan, rencana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat. Lembaga Bantuan Internasional AS atau USAID pada 2023 bahkan telah menandatangani komitmen pendanaan 50 juta dolar AS atau sekitar 800 miliar rupiah untuk FOLU Netsing dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. FOLU Netsing 2030 dicapai lewat 5 cara. Antara lain mengurangi laju deforestasi dan pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dokumen ini menyebut Indonesia memiliki kuota 4,2 juta hektar hutan alam yang bisa dikonversi sampai 2030. Namun dokumen yang sama mencatat deforestasi nasional sampai 2019 saja sudah mencapai 4,8 juta hektar, sudah lebih 500.000 dari target.
Organisasi lingkungan Greenpeace yang mengkaji Volunetsing 2030 menilai kebijakan ini berisiko melanggengkan penggundulan hutan. Sebenarnya pemerintah sedang merencanakan deforestasi atau berupaya memanage deforestasi gitu di tengah permintaan global bahwa Indonesia harus menurunkan angka deforestasinya atau bahkan pada angka menyetop deforestasi secara besar-besaran. Greenpeace mencermati langkah Indonesia yang membolehkan deforestasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Pembangunan PSN pengolahan nikel PT EWIP di Halmahera, Maluku Utara misalnya, diperkirakan membuka hutan seluas 5.300 hektar dan melepas 2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer, menurut studi Climate Rights International. Really large amounts of forests, including primary forests that are otherwise, really high in biodiversity. They hold a lot of carbon. So when you're clearing those forests, you're releasing all that carbon into the atmosphere. Pekan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru merilis 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH seluas 73.000 hektar untuk berbagai proyek strategis nasional. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan bermain di Bandung Zoo yang pada saat ini peningkatan infrastrukturnya semakin bagus.